Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya. Nah, bagaimana keadaan anak-anak? Sehat? Bagus. Sehat, Bu. Sehat ya, Sungkari sehat ya. Nah, sekarang yaitu anak-anak yaitu pelajaran Ibu ya sudah mulai ya. Nah, ini yaitu mengenai sebelumnya ya, sebelum Ibu mulai ke materi ya. Anak-anak sudah berdoa? Sudah berdoa? Ya, mungkin di rumah ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari anak-anak berdoa dulu ya. Mungkin salah satu anak-anak bisa memimpin doa. Nah, siapa yang bisa memimpin doa? Mungkin Pak Swastika Pandai tolong pimpin doanya. Siapa Swastika Pandai? Ya, Bu. Ya. Ya. Baik, teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, mari kita ucapkan doa terlebih dahulu. Doa akan dimulai. Om Saraswati Namastivadyabhyam Yaradya Kamarupini Wiyadir Rambut Krisyani Sidir Bawanku Masyada. Wahai Dewi Saraswati, Engkau memberikan anugerah yang dapat muncul dalam bentuk apapun yang akan membimbing, dan hormatku akan memulai pembelajaran ini. Anugerahilah dengan keberhasilan. Om Santi, Santi, Santi. Om. Semua Pak Pandai ya. Nah, mungkin sebelumnya Ibu mulai ke materi, anak-anak ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Semuanya hadir nih. Nah, ini sekarang nah mungkin kelasnya sudah disapu. Ada yang siapa yang piket sekarang? Sudah nyapu. Sudah nyapu, Bu. Nah, kalau gitu semua anak-anak ambil bukunya ya, buku agamanya ambil yaitu cari yaitu bab 3 yaitu mengenai karma pala. Mungkin pelajaran dahulu ya minggu lalu Ibu sudah menjelaskan yaitu mengenai karma pala. Mungkin anak-anak tahu apa itu karma pala? Tahu anak-anak apa itu karma pala? Hasil perbuatan, Bu. Sekali karma pala itu hasil perbuatan, yaitu karma pala, yaitu berasal dari bahasa Sanskerta yang KR yang artinya berbuat, bekerja, menciptakan, membangun dan melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan pala yaitu artinya buah atau hasil, jadi karma pala yaitu baik buruk perbuatan seseorang. Nah, itu mengenai karma pala. Nah, sekarang yaitu karma pala dapat dibagi menjadi berapa anak-anak? Jadi 3. Karma pala dapat dibagi menjadi 3, yaitu mungkin anak-anak ada yang bisa menyebutkan karma pala? Bagian-bagian dari karma pala? Sancito karma pala, Priyamana karma pala, Prarabdha karma pala. Bagus sekali. Yaitu bagian-bagian dari karma pala yaitu Sancipta karma pala, Kriyamana Prarabdha karma pala dan Kriyamana karma pala. Nah, di sini juga ada yaitu dijelaskan yaitu kalau Sancipta karma pala yaitu hasil yang diterima sekarang perbuatannya itu terdahulu. Yang kedua, prarabdha karma pala yaitu hasilnya diterima sekarang dari perbuatannya saat ini juga. Nah, kriyamana karma pala hasilnya diterima pada yang akan datang dari perbuatannya yang sekarang ini.
Nah, itu pengertian, yaitu bagian-bagian dari karma pala. Mengerti anak-anak? Ada yang bertanya? Sudah? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Ya. Ini ada Ya. contoh karma pala. Mungkin anak-anak tahu apa itu contoh karma pala? Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kita juga akan menerima pahala yang baik. Ini. Hasil yang baik, Ya. pahala yang baik. Nah, ini bagus sekali nih. Kalau kita berbuat baik, nanti akan kita itu mendapatkan hasil yang baik dan perbuatannya juga yang baik. Umpamanya seperti yang di sini yang contohnya karma pala ya, seperti ada ibu cantik, dia itu memberikan yaitu sebuah pakaian kepada bapak, yaitu yang memerlukan pakaian itu. Kalau kita ada yang mengasih sesuatu, harus kita itu dipergunakan dengan baik. Nah, begitu juga ada ini seorang pendeta, yaitu memberikan sebuah buku itu kepada ibu cantik ini, yaitu harus itu dipergunakan dengan baik, yaitu bagaimana yaitu buku itu harus dibuka itu ya. Itu. Nah, sekarang ya lanjutnya itu karma ya. Karma di sini itu contoh karma. Di sini itu karma, yaitu kalau kita berbuat baik nanti hasilnya kalau ini adalah merembet ya. Karma itu adalah hasilnya merembet. Seperti yaitu perbuatan yang baik, yaitu misalnya di sekolah ya. Misalnya di sekolah kita ada anak yang bagus, yang pintar ya, yang dapat juara, otomatis dia ada orang bertanya, siapa yang dapat juara? Oh, si B. Oh, pantas dia itu bapaknya yang rajin. Bapaknya yang pintar, ibunya yang pintar, begitu dari sini dia itu aslinya tuh semuanya itu kena ya. Sedangkan itu kalau perbuatan yang jelek ya, gitu, umpamanya suka memukul orang, dia tuh sering masuk DP, gitu. Tapi dia tuh, oh dari mana ini, anak ini dari mana, orang tuanya siapa, ya dari mana orang tuanya siapa, otomatis itu semuanya kena. Ya, sampai ke orang tua, sampai ke nenek kakek kita juga kena. Itulah karmanya ini. Ya, sekarang ada hakikat hukum karma. Sesungguhnya kehidupan ini adalah merupakan suatu kesempatan yang amat baik bagi semua orang untuk berbuat baik atau melakukan subur. Karena melakukan subur karma, orang dapat membebaskan diri dari belenggu kesengsaraan yang bersifat lahir dan batin. Nah, di sini baik buruk suatu perbuatan ini adalah merupakan bekas dirinya itu terbelenggu dari kesengsaraan. Kalau kita itu berbuat baik, nanti hasilnya akan baik. Kalau kita itu suka memfitnah, nanti hasilnya akan jelek atau sengsara itu. Nah, materi yang Ibu bawa sekarang adalah hubungan karma pala dengan punarbawa, surga dan neraka. Nah, di sini ada punarbawa ya, punarbawa. Nah, istilah punarbawa yaitu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pur dan bawa. Ya. Kalau itu pur artinya lagi, sedangkan bawa artinya jadi punarbawa artinya kelahiran yang Jelma. ke dunia yang disebabkan oleh karma wasananya. Sesuatu yang dihidupkan yang lainnya itu sebelum seseorang mengetahui hakikat dirinya itu sendiri, yaitu itu mengenai punarbawa. Nah, itu sudah ngerti? Ada yang belum ngerti dengan pengertian punarbawa? Sudah ngerti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di sini ada hubungannya yaitu dengan punarbawa, yaitu hukum karmanya di sini ya. Nah, hubungan antara hukum karma dengan punarbawa itu jelas, sebab segala perbuatan yang baik yang akan berdampak di kemudian hari, entah itu menjadi langsung atau terjadi setelah dilahirkan kembali. Itu hukum karma. Nah, sini hukum karma di sini adalah perbuatan baik dan perbuatan buruknya itu. Kemudian di kemudian hari dia itu akan langsung dia itu mendapatkan hasilnya ya, dampaknya. Di sini mungkin anak-anak tahu apa itu contoh-contoh hukum karma dan punarbawa. Ya, siapa yang tahu contohnya? Surga cita, neraka cita,
Iya, ya. Sukacita. Contohnya ada yaitu Neraka cipta. ada surga cipta dan neraka cipta. Nah, kalau surga cipta ya sebuah istilah yang diberikan kepada seseorang yang anak yang lahir dengan penuh kebahagiaan yang dikaitkan dari perbuatan. Nah, di sini ya mungkin itu ada orang yang lahir ya dari golongan yang bahagia ya, dari golongan orang kaya, otomatis itu anak itu nanti pada hakikatnya yaitu dari perbuatannya terdahulu mungkin dia itu mendapat kebahagiaan. Ya, itu disebut dengan surga cipta. Sedangkan neraka cipta yaitu lahir seseorang yang dilahirkan dari neraka yang diliputi dengan penderitaan dan kesengsaraan. Nah, ini pada neraka cipta yaitu mungkin yaitu pada zaman yaitu keluarganya yang kurang mampu ya, mungkin serba kekurangan ya. Nah, ini istilahnya itu dia itu menderita. Nah, dan yaitu kesengsaraan. Ini dia disebut dengan neraka cipta. Nah, ya, apakah anak sudah mengerti dengan hukum karma pala dengan punarbawa? Sudah apa belum anak-anak? Sudah apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Sudah, Bu. Sudah. Lanjutkan dengan ke materinya. Nah, di sini ada ya ada gambar yaitu mengenai yaitu punarbawa. Mengenai punarbawa yaitu mungkin anak-anak tahu itu punarbawa itu kelahiran yang berulang-ulang ya. Yaitu lahir, setelah lahir dia itu dipelihara, dan setelah itu dia itu besar dan setelah itu kakek nenek, setelah itu lagi meninggal ya. Nah, itu lagi ya ada kelahirannya kembali ya. Yaitu lahir ya, setelah itu dia itu bisa berdiri dan merangkak, setelah itu dipelihara oleh ibunya, dia sudah menginjak remaja, dewasa, setelah itu meninggal. Begitulah seterusnya itu kelahiran yang berulang-ulang yang disebut dengan punarbawa. Nah, itu mengenai punarbawa. Kalau mengenai punarbawa sudah ngerti anak-anak? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah Bu. ya, Ibu lanjutkan dengan surga dan neraka. Surga dan neraka. Nah, kalau surga itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu suar dan ga. Ya, suar artinya cahaya, sedangkan ga artinya pergi. Jadi surga artinya perjalanan menuju cahaya. Di dalam Weda itu dikatakan bahwa surga itu adalah dunia yang ketiga yang penuh sinar dan cahaya yang indah. Surganya ya. Itu kalau surga itu dikatakan yang indah, kita itu merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan itu ya. Nah, sedangkan neraka itu dikatakan yaitu merupakan itu balasan yang diterima pada saat atau dalam proses kelahiran kembali. Nah, di dalamnya kita itu diberikan dua pilihan yang besar pada perbuatan kita pada masa hidup terdahulu, yaitu reinkarnasi surga dan reinkarnasi neraka ya. Juga. Kalau kita itu berbuat baik nanti akan mendapat surga, sedangkan kalau kita itu berbuat jahat nanti akan neraka. Nah, ini mengenai pengertian surga dan neraka. Nah, sudah anak-anak ngerti? Ada yang belum ngerti surga dan neraka? Sudah, Bu. Sudah, kalau sudah ya Ibu akan lanjutkan. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Ini ada contohnya surga. Bila perbuatan yang dilakukan baik, maka kebahagiaan hidup yang akan diterimanya di surga. Dan hasilnya dari perbuatan itu baik adalah hasilnya yang dinikmati kelak menjelma kembali ke dunia itu sebagai orang yang bahagia dengan mudah ia mendapatkan pengetahuan yang utama yang disebut dengan surga cipta. Nah, di sini ya mungkin anak-anak lihat di sini ada contoh-contohnya ya. Itu pemandangan yang indah ya, pemandangan yang sangat indah itu contoh Yuta. Nah, di sini ada gadis ya berjalan yaitu menikmati pemandangannya ya, ataupun yaitu anak-anak remaja dia itu senang itu menikmati pemandangan, yaitu dia itu merasakan senang dan merasakan kebahagiaannya bersama pasangannya, dia itu tidak ingat dengan apa, dia itu merasakan inilah surgaku gitu ya. Nah, itu contoh-contoh dari surga ya.
Nah, yang dilanjutkan lagi. Kiriman barang antik kata. Nah, yang neraka ya. Nah, di sini ada juga yaitu perbuatan-perbuatan buruk atau asyubha karma yang menyebabkan atau jatuhnya ke neraka. Ya, di mana dia itu mengalami segala macam siksaan. Ya, Yang sempurna. itu sudah habis Kelahiran tidak pernah sempurna. atau yang disebut dengan Iya. neraka juga. Nah, di sini anak-anak mungkin ya melihat ya gambaran ya. Ya. Melihat Bu. Nah, yang sangsara ya, yang dimasukkan ke dalam jembangan yang besar. Ya. Mungkin pada saat dia hidup ya, maksudnya menjelma dia itu suka mengejek ya, suka dia berbuat jahat. Akhirnya pada saat dia meninggal, atmanya dia itu dimasukkan ke dalam jembangan yang besar dan di bawahnya api yang membara. Oke. Contoh-contoh dari surga dan neraka. Sakit apa? Nah, jika anak-anak dari contoh-contoh surga dan neraka, mungkin anak-anak itu sudah ngerti ya, dengan contoh-contoh surga dan neraka. Ada yang belum ngerti? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Nah, ini mungkin ya sekarang ya Ibu akan jelaskan yaitu lagi sedikit itu mengenai ini karena udah waktu ya. Ibu jelaskan lagi sedikit yaitu tempat hukuman yang berbeda-beda menurut perbuatan yang dilakukan itu sebagai berikut. Nah, di sini ya para atma yang dilakukan pada masa hidupnya itu yang bagaimana? Ada yaitu hukuman-hukumannya. Nah, di sini ada kayu curiga ya, kayu curiga di sini yaitu penuh dengan ya kepada atma ya, diperuntukkan kepada atma yang berdosa akibat yaitu senang itu bercinta dengan bukan istrinya ya. Nah, di sini ya istrinya yaitu suka itu berselingkuh ya, yaitu suka berselingkuh baik laki maupun perempuan. Nanti pada saat lalu itu di bawah pohon curiga ya, pohon kayu curiga. Nah, di sini pohon curiga di sini yang penuh dengan isinya itu ada keris, ada pisau itu ya, yang menyatunya ya. Sedangkan yang kedua, contoh yang kedua itu titik ugal agil ya. Titik ugal agil ini itu diperuntukkan kepada atma yang selalu memfitnah orang yang dikatakan sebelumnya. Nah, di sini ya. Nah, di sini mungkin anak-anak yaitu suka memfitnah ya, suka memfitnah si A atau si B ya, dia itu anak-anak itu mau dibuat-buat itu teman anak-anak yang tidak mencuri dibilang mencuri itu ya. Nah, makanya nanti suatu saat kalau kalian itu meninggal ya, kalau kalian meninggal atma kalian itu yaitu ditaruh di ugal agil ya. Tahu anak-anak titik ugal agil? Tahu anak-anak? Titik ugal agil di sini titik yang sudah rusak ya, titik yang sudah rusak ya, yang sudah istilahnya itu sudah reot ya, ya itu sudah rusak sekali itu, itu namanya titik ugal agil yang sudah roboh gitu ya, bagus sekali. Ya. Yang ketiga yaitu tegal penangsaran. Tegal penangsaran bukan kepada atma yang selalu itu berbuat itu orang lain itu sengsara di kehidupan sebelumnya. Nah, tegal penangsaran ini dia tuh suka yaitu orang ini berbuat itu sengsara, dia tuh suka menyakiti, suka menyiksa gitu ya. Nah, dan sehingga pada saat dia itu meninggal itu atmanya itu ditaruh yaitu di bawah ke tegal penangsaran ya. Nah, tegal penangsaran di sini yaitu tempatnya yaitu yang sangat tersenang sekali, yang tidak ada apapun itu. Yang kelas selanjutnya yang keempat yaitu kawah tamuro atau kawah gomuka. Kawah gomuku. Ya, atau kawah weci. Nah, kawah weci ini diperuntukkan bagi atma yang di kehidupannya sebelumnya itu selalu berbuat jahat. Kawah kuaci. Kalau ditaruh yaitu ke kawah. Ya, kawahnya itu yang di bawahnya yaitu banyak itu usia air yang hangat-hangat gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu batu mecepak. Ya. Nah, anak-anak tahu batu mecepak? Tidak, Bu. Batu mecepak di sini kalau bahasa Balinya itu batu ane belah.
yaitu diperuntukkan kepada para atma yang berdosa akibat mulutnya yang tidak baik. Nah, ini ya, mulutnya yang tidak baik di sini yaitu suka itu membicarakan orang yang bukan-bukan. Ya, misalnya dia itu istilahnya itu, oh si A dia itu suka mencuri, malah dia itu tidak mencuri, dia itu dikatakan mencuri. Ya, ya. Itu misalnya. Berarti Ya. suka memfitnah. Contohnya yang lainnya, bisa memfitnah atau orang lain yang menghada-hada istilahnya. Nah, istilah yang satu lagi yang terakhir ini yang petung. Sebelumnya mungkin Caranya. tahu anak ilmu hitam? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ilmu hitam di sini ya. Ilmu hitam di sini adalah sama dengan black magic nih. Black magic umpamanya dia itu suka menyakiti orang ya, suka menyakiti orang dengan tidak kelihatan ya. Itu namanya ilmu hitam ya. Nah, itu mengenai hukuman-hukuman yang berbeda yang dilakukan itu karma yang dengan dosa ya. Nah, sekian. Memang ada yang bertanya anak-anak sebelum Ibu akan mengakhirinya. Sudah, Bu. Sudah mengerti. Sudah mengerti nih. Nah, di sini ya karma pala nike. Sira uning siapa tahu yang menyimpulkan karma pala? Karma pala adalah hasil perbuatan, Bu. Ini bagus sekali. Karma pala hasil perbuatan, sedangkan karma pala itu dapat dibagi menjadi 3 dan ada yang setelah itu mengenai hukum adanya hukum punarbawa. Ya, sini ada punya hubungan punarbawa, hukum dan punarbawa. Setelah itu ada neraka dan surganya. Nah, itu. Nah, sebelum Ibu akhiri ya, karena ini ya supaya anak-anak itu tidak bengong ya, maka Ibu akan buatkan tugas ya. Nah, tolong anak-anak tulis ya. Ibu disuruh anak-anak buat tugas 3 aja, nggak banyak nih. Gitu ya. Contoh masing-masing jenis karma pala. Yang kedua, uraikan apa itu surga dan neraka. Yang ketiga, sebutkan 5 contoh perbuatan yang dapat mengakibatkan surga juta dan neraka juta. Nah, itu bisa dikumpul minggu depan ya. Itu jawabannya itu sudah ada di buku. Ya. Jawabannya sudah ada di buku ya, dan anak-anak itu tidak susah lagi. Bu. Iya, Bu. Kalau gitu Ibu akan cukupkan dulu sekian ya. Minggu depan lagi Ibu akan bertemu dengan materi yang baru. Ya, anak-anak ingat belajar di rumah ya. Pelajari apa yang Ibu tadi bicarakan yang tadi bilang ya. Ibu tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Sampun Bapak.